Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pendamping mata kuliah lab dasar akuntansi dan mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah lab dasar akuntansi. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang mencatat transaksi dalam perusahaan jasa mayor. Nanti kita yang pertama membuka file mayor yang telah kita buat, terus pilih record journal entry. Nah, contoh di sini adalah jurnal umum. Pada tanggal 5 Januari dibeli peralatan secara kredit sebesar 1 juta. Jadi nilai peralatannya pertama 1 juta, kreditnya 1 juta. Di tanggal 5 bulan 1 namanya peralatan kredit di namanya itu 1 juta dan bawah 1 juta ya. Terus selanjutnya di sini tanggal 6 ya, dibeli ya produk dari toko ada sebesar 500.000 dan produk Megris tunai 1 juta, finansial 600.000. Maka dia produknya di sini produk peralatan 500.000 ya, ada produk manicure 1 juta dan produk finansial 500.000, kas di tangannya kreditnya 2.100.000. Selanjutnya ada contoh lagi tanggal 8 Januari diterima pendapatan jasa ya. Terima pendapatan jasa ya, jasa krimbat sebesar 600.000. Jadi kas di tangan 600.000, jasa krimbatnya 600.000. Selanjutnya diterima jasa potong rambut sebesar 100.000 di kas di tangannya di sini 300.000, potong rambut 100.000, penghasilannya 200.000. Selanjutnya tanggal 20 Januari dibayar biaya listrik 200.000, bedaan 80.000 ya. Terus ada biaya listriknya, ada telepon 160.000, di biaya listrik 200.000, water 180.000, telepon 160.000, dikasih tangannya 540.000 ya. Terus dibayar utang pembelian peralatan ya dari tanggal 5 Januari itu ada utang 1 juta, kas di tangannya itu adalah 1 juta. Terus tanggal 25 Januari ya diterima pinjaman dari bank untuk tambahan modal yaitu 6 juta ya. Ini kas di tangan 6 juta, utang banknya di sini 6 juta. Terus ada pemakaian persediaan manicure 200.000, krim 700 dan 800. Jadi biaya bahannya 2.300.000, produk manicure 800.000, ada produk perawatan 200.000 dan produk facial di sini 800.000. Di sini adalah contoh kita melihat transaksi jurnal yang telah terjadi. Nah, baik akan saya kasih contoh bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama, kita buka dulu mayap yang telah kita buat. Kita open mayap yang telah kita buat.
Dino aja. Jadi seperti ini ya. Jadi kita buat mayapnya. Selanjutnya kita pilih namanya record journal entry. Jadi setelah akun, pilih namanya record journal entry. Nah, record journal entry di sini gunakan untuk kita membuat namanya jurnal umum. Jurnal umum. Contoh saya membuat soal ya, contoh soal saya sendiri ya. Contoh dibeli misalnya tanggal 1 Desember 2024. Tuan Tony menyetorkan modal sebesar 100 juta. Nah, maka jurnalnya apa? Ini kan secara tunai. Maka kalau misalnya Tuan Tony menyetorkan modal sebesar 100 juta secara tunai, maka kita munculnya apa? Kas. Di bawahnya apa? Modal. Nah, kasnya berapa? Di kasnya di debit 100 juta. Nah, kreditnya apa? 100 juta. Nah, selanjutnya dibeli perlengkapan misalnya tanggal 2 Desember 2 Desember Tuan Tony membeli perlengkapan secara kredit. Nah, maka jurnalnya apa? Perlengkapan sama utang sini ya. Di perlengkapannya berapa? Misalnya dibeli perlengkapan kredit seharga 300.000. Maka munculnya di sini 300.000. Usahanya berapa? 300.000. Nah, setelah kita membuat seperti ini, coba kita masukkan di dalam mayop. Nah, kalau kita masukkan di dalam mayop, jadi kita pilih akun record journal entry ya. Nah, tanggalnya kita ganti tanggal berapa nih, soalnya contohnya tanggal 1 Desember 2024. Maka kita masukkan tanggal 1 bulan 12 2024. Saldo awal contohnya ya. Nah, kita tinggal cari di sini kas 100 juta kurang sini 100 juta, modalnya 100 juta. Maka debitnya di sini 100 juta, kreditnya di sini harus sama 100 juta. Maka labelannya 0 kalau sudah kita record. Nah, terus selanjutnya kita membuat lagi tanggal 2 Desember Tuan Tony membeli perlengkapan secara kredit. Jadi perlengkapan kita isi tanggal 2 bulan 12 2024. Pembelian perlengkapan seperti ini. Nah, terus kita beli perlengkapan di sini sebesar 300.000. Oke. Terus utang usahanya 300.000.
di sini ya, di debit sama kredit itu harus sama ya. Nah, kalau kita sudah mengerjakan, maka kita bisa ngeceknya di mana Pak? Di dalam transaksi jurnal. Sehingga semua transaksi yang telah kita buat kita bisa cek di sini. Nah, seperti ini. Ada satu awal, terus ada pembelian perlengkapan di sini 300.000 ya, satu awal sama pembelian perlengkapan ya. Di sini 100.000, di sini 300.000. Nah, seperti itu. Terus misalnya Pak, kalau misalnya ini mau saya ganti Pak transaksinya di sini tanggal 2, ternyata pembelian kreditnya itu sebesar 200.000, apakah kita bisa ganti? Bisa ya, kita tinggal klik aja di sini ya, contohnya kita ganti 200.000, saya ganti barangnya harganya 200.000, maka kini kita sesuaikan 200.000. Nah, seperti ini. Kalau udah kita oke, maka barangnya ini otomatis transaksi yang telah kita beli, yang telah input, kita sudah langsung bisa mengubahnya ya. Jadi tidak perlu namanya 2 kali. Kalau di kertas kan kita harus menghapus dulu, pakai tick add atau menghapus ya, baru kita ganti. Tapi kalau di dalam Mayap cukup kita ganti. Terus misalnya Pak, kalau di dalam tanggal 2 Desember ini misalnya kita beli perlengkapannya 200.000, utangnya nyata yang dibayar baru 100.000, baru bayar 100.000, sisanya dia secara kredit, bisa ya. Jadi misalnya dia perlengkapannya 200.000, tapi dia baru bayar kredit itu, kasnya itu baru bayar 100.000 misalnya begitu ya. Maka tinggal kita perbaiki aja 100.000, tinggal utangnya di sini nggak berapa, 100.000. Nah, seperti ini. Nah, di sini perlengkapan, utang dagang, kasnya 100.000, udah di oke. Jadi seperti ini ya. Ini cara buatnya. Pak, kalau misalnya transaksi tanggal 2 ini mau saya hapus bagaimana Pak? Nah, kalau mau dihapus kita bisa, tinggal kita klik edit di sini, kita pilih edit, delete, generate jurnal transaksi di sini, maka akan terhapus. Jadi transaksi yang telah kita buat itu akan terhapus sendiri di sini. Nah, terus kalau kita mau mengisi kembali bagaimana Pak? Nah, kalau kita mau mengisi kembali, tinggal kita membuat lagi. Di mana buatnya? Di akun, terus namanya record jurnal entry. Kita ganti namanya. Tadi keterangannya apa di sini? Tuan Tony membeli perlengkapan secara kredit. Jadi kita ganti pembelian secara kredit. Nah, ini ya. Perlengkapan 200.000. Yang dagangnya di sini 100.000. Oke ya. Oke, kalau sudah direkod. Nah, terus misalnya ada transaksi lagi Pak, tanggal 3 membayar hutang, misalnya membayar hutang atas transaksi pembelian tanggal 2 Desember. Nah, jadi utangnya kita debit, bisa berapa nih? 300.000 ya, kita masukkan 300.000. Terus bawahnya apa? Kasnya berapa? 300.000.
seperti ini ya. Nanti kita tinggal coba kita masukkan dalam mayapnya kita. Terus tanggal 5 Januari 5 Desember diterima pendapatan secara kredit ya. Misalnya diterima pendapatan secara kredit ya, atas pekerjaan kita. Jadi maka tanggalnya gimana kalau ada penerima pendapatan secara kredit? Jadi piutang dulu. Piutangnya debit berapa? Misalnya di sini seharga 150.000. Nah, maka di sini 150.000. Nah, terus di bawahnya apa? Pendapatan. Nah, coba sekarang kita masukkan dalam mayop. Nah, tanggal 3 ya kita masukkan di sini. Tanggal 3 membayar hutang atas transaksi pembelian tanggal 2 Desember. Maka tanggal 3 bulan 12 2024 pelunasan transaksi tanggal 2. Maka di sini utangnya kita debit ya 300.000. Terus kasnya kita berkurang 300.000. Maka seperti ini ya. Terus misalnya tanggal 5 ini kita belum menginput pendapatan misalnya. Kalau kita belum menginput pendapatan, maka kita harus menginput pendapatan dulu ya. Kita beli income ya, nomor 1000. Kita isi pendapatan. Coba kita masukkan di dalam mayop tanggal 5 Desember. Pendapatan kredit. Jawabannya di sini piutang 150.000. Pendapatannya di sini sama ya 150.000. Kalau sudah kita record dengan sensor. Nah, selanjutnya kita bisa cek di transaksi jurnal. Nah, maka transaksi yang telah kita kerjakan akan masuk di sini semuanya. Loh, maaf ternyata di sini tuh pembelian perlengkapannya setelah kredit 200.000. Maka ini salah ini. Seharusnya ini kan 200.000. Tanggal dana kali ini tanggal 200.000 kan.
kita ganti ini, kita bisa ganti kita perbaiki 200.000. Nah, kita ini perbaiki menjadi 200.000 karena tanggal 2 itu ternyata tanggal transaksinya 12.000, maka kita perbaiki 12.000 ya. Nah, demikian dari saya atas bagaimana membuat transaksi, menginput transaksi di dalam Mayop. Yang pertama, kita pilih akun, terus record journal entry. Jadi kita menginput Mayopnya dahulu di sini transaksinya. Kalau sudah, baru kita bisa melihat di namanya transaksi jurnal. Demikian dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di chat atau di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.